Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayur Suaji. Perkenalkan, nama saya Afif Muhtarom. Perkenalkan, saya Sudrajat Tribadimadono. Kami akan mempresentasikan hasil dari artikel-artikel kami yang berjudul Dinamika Spasial Urban Heat Island. Peran ruang terbuka hijau dalam variasi suhu permukaan di sepanjang gradien pedesaan dan perkotaan. Oke. Hmm. Pada latar belakang yang melatar belakangi kami membuat artikel ini itu adalah urbanisasi merupakan proses transformasi wilayah yang ditandai dengan meningkatnya sebagian jumlah penduduk pada perkotaan serta berkembangnya kawasan terbangun. Menurut proyeksi PBB, lebih dari 68% penduduk dunia akan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2050. Kondisi ini mendorong konversi lahan pertanian, hutan, dan ruang terbuka menjadi kawasan pemukiman industri, perdagangan maupun infrastruktur. Akibatnya, dari perubahan-perubahan tersebut, luas permukaan kedap air itu berkurang, beton dan aspal semakin meningkat, sedangkan tutupan vegetasi semakin berkurang. Perubahan karakteristik permukaan inilah yang akan menjadi salah satu penyebab meningkatnya suhu di kawasan perkotaan. Maka dari itu, kami mengangkat permasalahan ini dan dijadikan artikel. Nah, ini menurut BBW Statistik, tabel ini itu tabel urban perpindahan penduduk. Grafik ini itu menunjukkan presentasi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan dengan jumlah penduduk total di setiap kawasan di dunia. Semakin tinggi presentasenya, semakin besar proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Grafik ini digunakan untuk membandingkan tingkat urbanisasi antar wilayah di dunia. Yang paling tinggi itu ada Amerika dengan 83,35%. Lalu yang paling rendah itu di Asia itu 36,84. Nah, Urban Heat Island merupakan fenomena meningkatnya suhu permukaan wilayah perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan di sekitarnya. Fenomena ini terjadi karena dominasi bangunan, jalan beraspal, dan aktivitas manusia yang menghasilkan panas. Karena di desa itu banyak vegetasi dan di kota itu banyak lahan terbangun gitu. Jadi ya panas. Untuk dampak urban heat island yang pertama itu ada meningkatkan suhu permukaan hingga lebih dari 3 derajat Celcius dibandingkan daerah sekitarnya. Yang kedua menyebabkan heat stress dan gangguan kesehatan masyarakat, bahkan bisa meningkatkan gangguan jantung, meningkatkan konsumsi energi akibat penggunaan pendinginan ruangan, menurunkan kualitas udara, mempercepat degradasi di lingkungan perkotaan, mengurangi kenyamanan hidup masyarakat di kota tersebut. Untuk rumusan masalah itu bagaimana hubungan antara ruang terbuka hijau dengan suhu permukaan di wilayah yang kami kaji. Yang kedua, seberapa besar pengaruh proporsi ruang terbuka hijau terhadap intensitas urban heat island. Yang ketiga, bagaimana pola spasial kawasan hotspot dan cold spot urban heat island yang terbentuk di wilayah yang kami kaji. Untuk tujuan penelitian,
Tujuan penelitian yang pertama itu memetakan distribusi spasial LST dan intensitas urban heat island menggunakan data penginderaan jauh multitemporal. Yang kedua, menganalisis korelasi spasial antara proporsi RTH dengan LST menggunakan metode geografi informasi sistem. Yang ketiga, mengidentifikasi topologi kawasan perkotaan berdasarkan karakteristik termalnya. Yang keempat, merumuskan rekomendasi strategis penataan RTH sebagai instrumen mitigasi UHI dalam kerangka perencanaan tata ruang kota. Untuk metode bisa dilanjutkan derajat. Baik, selanjutnya ada metode. Nah, pendekatan kuantitatif itu berbasis analisis keuangan atau spatial analysis dengan cara mengintegrasikan metode penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografis atau yang biasa disebut GIS. Next. Nah, ini ada beberapa tabel yang dimana pada tabel itu adalah data sumber data. Pre-processing citra satelit. Nah, processing mencakup yang pertama ada koreksi atmosferik yang menggunakan metode drag object subduction atau DOS untuk mengonfirmasikan nilai DN atau digital number menjadi nilai reflektansi permukaan. Poin yang kedua yaitu ada koreksi geometrik untuk memastikan akurasi posisi spasial. Poin yang ketiga itu pemotongan atau clipping sesuai batas wilayah kajian. Dan yang terakhir ada compositing multitemporal untuk analisis perubahan. Nah, bisa disimak untuk beberapa tabel tersebut itu mencakup dari yang saya sebutkan tadi. Next. Ekstra suhu permukaan lahan atau LST. Nah, di sini LST itu diekstraksi dari band thermal atau band 10 dan band 11 Landsat band 8. Nah, ini menggunakan algoritma sebagai berikut. LST sama dengan BT dalam kurung 1 plus kali BT atau P dikali dengan in di mana pada BT itu adalah breakdance temperatur panjang gelombang 10,8 pm untuk band 10. P sama dengan H X C O dalam kurung 1,438 X 10 min 2 MK sama dengan emisivitas permukaan estimasi dari NDVI emisivitas dihitung menggunakan model proporsi vegetasi atau PV yang dimana diturunkan dari NDVI dengan threshold NDVI S sama dengan 0,2 tanah dan NDVI min V sama dengan 0,5 vegetasi penuh. Next. Mungkin bisa saya ulangi ya. Untuk LST sama dengan brightness temperatur dan nanti akan dibagi oleh hasil dari satu ditambah dengan panjang gelombang. Lalu dikali lagi dengan brightness temperatur. Lalu dibagi lagi dengan P dikaliin. Gitu. Lanjut, Chat. Selanjutnya ada klasifikasi intensitas UHI. Nah, itu ada 3 tabel yang dimana pada tahap processing mencakup yang pertama koreksi atmosferik menggunakan metode drag object subduction
atau DOS untuk mengkonversi nilai DN one harmon atau digital number menjadi nilai reflektansi permukaan. Yang kedua ada koreksi geometrik untuk memastikan akurasi posisi spasial atau pemotongan yang disebut dengan clipping sesuai batas wilayah kajian dan compositing multitemporal untuk analisis perubahan. Next, bisa dilanjut. Lanjut topik. Dan untuk selanjutnya itu ada hasil pembahasan. Jadi yang pertama itu ada tahap pre-processing yang mencakup yang pertama itu A. Koreksi atmosferik menggunakan metode drag object subtraction atau DOS untuk mengkonversi nilai DN1 harmoni atau digital number menjadi nilai representasi permukaan. Terus yang ke B, koreksi geometrik untuk memastikan akurasi posisi spasial, yaitu pemotongan atau clipping sesuai batas wilayah kajian, dan composting atau multitemporal untuk analisis perubahan. Next. Terus analisis LCT itu menggunakan citra lensa belakang atau musim kemarau di bulan Juli sampai dengan September yang menunjukkan pola distribusi suhu yang sangat heterogen di wilayah kajian. Nilai LST terendah tercatat pada kawasan RTH besar seperti hutan, kota, taman metropolitan, dan kawasan perairan atau sungai yang berkisar antara suhu 24 sampai 28 derajat Celcius. Sebaliknya, ya, nilai LST tertinggi ditemukan pada kawasan industri berat, yaitu area yang mencakup seperti parkir aspal luas dan kawasan permukiman super padat yang mencapai suhu sebesar 42 sampai 48 derajat Celcius. Perbedaan suhu permukaan antara kawasan RTH dengan kawasan terbangun padat eh, berkisar antara 14 sampai 20 derajat Celcius pada siang hari dengan puncak radiasi pukul 10 sampai pukul 2 WIB. Namun mengecil menjadi 4 sampai 8 derajat Celcius pada malam hari. Next. Terus hasil pembahasan pertama itu hubungan NDVI atau LST analisis regresi sederhana. Antara NDVI dan LST menghasilkan korelasi negatif yang kuat dan secara signifikan secara statistik yaitu R sama dengan minus 0,87 pi 0,01. Persamaan regresi linear ini yang dihasilkan adalah LST sama dengan 42,3 dikurangi 18,7 kali NDVI R2 0,76 pi 0,01 yang artinya setiap kenaikan nilai NDVI sebesar 0,1 peningkatan kerapatan vegetasi itu sebesar 10% yang berkolerasi dengan penurunan LST rata-rata sebesar 1,87 derajat Celcius pada kawasan dengan NDVI yang di atas 0,6 yaitu hutan atau kota rapat. LST rata-rata adalah 26 derajat Celcius. Sedangkan pada kawasan dengan NDVI di bawah 0,1 atau permukaan terbangun yang sangat dominan, itu rata-rata mencapai suhu 40 sampai 42 derajat Celcius. Analisis GWR ini menunjukkan bahwa kekuatan korelasi NDVI LST bervariasi secara spasial. Korelasi yang paling kuat itu ditemukan di kawasan previer kota yang masih memiliki transisi antara urban dan rural. Sementara di kawasan CBD yang sangat sangat padat, efek cooling patch-nya seperti vegetasi yang kecil itu menjadi lebih terbatas yang diakibatkan oleh efek El Nino atau suhu yang sangat dominan. Next. Terus ada perhitungan DVI. Yang pertama itu NDVI itu dihitung menggunakan persamaan standar NDVI yaitu banner dikurangi band rate atau banner ditambah band rate. Untuk lensa 8 NDVI dihitung dari band 5 atau near
dan band 4 red. Yang DVI itu berkisar antara -1 sampai +1, di mana nilai positif yang sangat tinggi 0,5 itu mengindikasikan tutupan vegetasi yang sangat lebat. Nilai mendekati 0 itu menunjukkan permukaan gundul atau tidak tidak produktif. Dan nilai negatif itu mengindikasikan itu permukaan perairan suhu atau material non vegetasi lainnya. Terus dari hasil analisis data itu menunjukkan bahwa terdapat variasi suhu permukaan lahan yang sangat kontras di wilayah perkotaan, di mana kawasan terbangun yang padat seperti pusat bisnis dan industri yang dapat mencapai suhu 42 sampai 48 derajat Celcius. Sementara kawasan ruang terbuka hijau atau RTH yang rimbun hanya berkisar antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Dan terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara kepadatan vegetasi, NDVI, dan suhu permukaan. Setelah peningkatan kerapatan vegetasi sebesar 10% itu mampu menurunkan suhu rata-rata di sekitar 1,87 derajat Celcius. Nah, secara operasional peningkatan proporsi RTH ini menjadikan 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, di suatu kawasan yang terbukti menjadi titik kritis, di mana efek pendinginan itu mulai memberikan dampak nyata dalam menurunkan intensitas pola panas perkotaan atau urban heat island atau UHI. Next. Terus ada kesimpulan, penelitian ini itu menyatakan bahwa ruang terbuka hijau adalah kawasan instrumen yang paling efektif untuk meredam fenomena UHI. Dan keberadaannya itu sangat sangat mencapai minimal 30% sesuai dengan regulasi penataan ruang, sangatlah krusial. Strategi mitigasi yang disarankan tidak hanya berfokus pada penambahan luas RTH, tetapi juga pada konektivitas antar ruang hijau melalui koridor hijau, penggunaan atap, serta dinding hijau di kawasan padat, dan perlindungan ketat terhadap zona hijau yang sudah ada. Dengan mengintegrasikan peta kerawanan panas ke dalam dokumen rencana tata ruang, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil kebijakan berbasis bukti untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Terus sudah. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar gitu. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.